Oke, beberapa hari terakhir gue udah cobain beberapa aplikasi bagus buat Mac atau MacBook dari App Store ataupun dari luar App Store. Dan di video kali ini, gue akan share ke teman-teman 10 aplikasi buat Mac yang menurut gue worth it dan layak kalian install di tahun 2025. Beberapa aplikasi ini ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Jadi kalau teman-teman tertarik buat bikin MacBook kalian makin lengkap lagi fiturnya, kalian bisa lihat dulu aplikasi ini fiturnya ada apa aja. Dan kalau kalian berminat, gue juga akan cantumin linknya di deskripsi video ini. So, kita langsung aja ke aplikasi yang pertama dulu. Ada aplikasi yang namanya Local Send. Jadi buat teman-teman yang device-nya nggak satu ekosistem nih, misalnya pakai Mac atau MacBook tapi HP-nya itu Android. Nah, kalau mau kirim file atau pindahin data, kalian nggak perlu ribet harus pakai kabel. Tapi ada aplikasi Local Send ini yang fungsinya mirip kayak AirDrop tapi bisa buat ke device dengan OS yang berbeda. Bisa ke Windows, Android, Linux, macOS, dan iOS, jadi fleksibel banget. Aplikasi ini juga udah ada enkripsi end-to-end, jadi aman buat pengirim dan penerima file. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah aplikasi ini gratis. Buat pakai aplikasi Local Send ini juga gampang banget. Teman-teman tinggal pilih aja device kalian mau jadi device penerima file atau pengirim file. Kalau misalnya MacBook-nya jadi device penerima, berarti dari HP kalian tinggal ke tab Send buat kirim file. Terus pastiin kedua device kalian ada dalam jaringan WiFi yang sama. Terus kalian tinggal pilih mau kirim file apa. Kalau sudah, nanti bakal kelihatan nih nama device MacBook kalian yang namanya agak random kayak gini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja dan klik accept buat terima file dari Local Send yang ada di MacBook. Di aplikasi Local Send ini, kalian bisa kirim file foto, video, PDF, dan sebagainya, jadi serba bisa. Kalau teman-teman berminat, kalian tinggal langsung aja download dari App Store secara gratis. Next, gue juga ada ketemu aplikasi yang bagus banget buat manfaatin notch di MacBook dari yang nggak ada gunanya, jadi ada fiturnya. Nama aplikasinya adalah Alcove. Jadi aplikasi Alcove ini bisa bikin notch yang ada di MacBook kalian jadi kayak Dynamic Island yang ada di iPhone yang menurut gue ini keren banget. Yang gue suka dari aplikasi Alcove ini adalah bukan cuma sekedar kasih fitur ke notch MacBook, tapi tampilannya pun juga mirip banget sama Dynamic Island yang ada di iPhone. Jadi kalau teman-teman arahin kursor mouse kalian ke notch MacBook, nanti aplikasi Alcove ini bakal langsung responsif. Kalau misalnya lagi dengerin lagu di Apple Music, nanti bakal ada tampilannya seperti ini. Kalian bisa play atau pause, skip ke lagu selanjutnya atau sebelumnya, bisa tandain sebagai favorit, dan bisa lihat juga outputnya itu lewat speaker atau headphone. Tuh, bandingin aja sama tampilan kalau lagi denger lagu di iPhone, tampilannya ini udah sama persis. Jadi berasa kayak Dynamic Island beneran gitu. Nah, nggak cuma pas lagi dengerin lagu aja, tapi kalian juga bisa mendapatkan animasi yang sama seperti Dynamic Island di iPhone ketika kalian lagi sambungin AirPods kalian ke MacBook. Gue contohin pakai AirPods Max nih, dan animasinya benar-benar mirip banget sama di iPhone. Terus kalau nyalain mode fokus juga tampilannya sama banget kayak di iPhone. Bahkan kalau teman-teman lagi lock screen Mac atau MacBook kalian, nanti di notch-nya ini bakal ada icon lock kayak gini. Dan pas di unlock pun juga ada bunyinya. Kayaknya kalau Apple bikin Dynamic Island buat MacBook, tampilannya bakal kayak gini deh. Terus kalau teman-teman atur brightness, nanti bakal ada tampilannya juga di notch MacBook kalian kayak gini. Ataupun pas lagi atur volume juga bisa. Di bagian settingnya ini juga bisa kalian atur lebih lanjut, kayak misalnya mau ganti warna indikator, mau pakai label atau tulisannya atau enggak, mau animasi AirPods-nya 3D atau simbol, dan sebagainya. Aplikasi Alcove ini masih rada baru sih, jadi beberapa fitur kayak misalnya AirDrop itu juga nggak ada animasinya seperti di iPhone. Tapi sejauh ini dari yang udah ada, menurut gue udah kayak Dynamic Island banget. Nah, sebenarnya ada aplikasi lain juga sih yang mirip kayak aplikasi Alcove ini, namanya Notch Nook. Jadi kalau di aplikasi Notch Nook, ini bikin notch MacBook kalian fiturnya jadi lebih banyak lagi. Selain bisa buat tampilin musik yang lagi kalian putar, teman-teman juga bisa taruh mirror buat buka kamera depan, terus bisa taruh kalender, shortcuts, bahkan ada fitur tray juga buat numpang taruh file biar lebih gampang. Jadi kalau misalnya mau pindahin file dari folder yang berbeda-beda, teman-teman bisa tampung dulu filenya ke tray ini supaya nanti dipindahinnya sekaligus. Tapi menurut gua, walaupun secara fungsi Notch Nook itu lebih lengkap, tapi yang benar-benar bikin notch-nya itu kayak Dynamic Island di iPhone, itu menurut gua tetap Alcove sih, soalnya mirip banget, berasa Apple sendiri yang bikin fiturnya. Untuk aplikasi Alcove ini adalah aplikasi berbayar dengan harga $16,99 atau $17 untuk sekali bayar. Sedangkan Notch Nook itu juga aplikasi berbayar, tapi bisa berlangganan seharga $3 per bulan atau beli aplikasinya seharga $25 kalau mau langsung beli aplikasinya. Next, gue juga ada rekomendasi aplikasi bagus buat kalian yang mau merawat performa MacBook, yaitu lewat aplikasi Clean My Mac, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi Clean My Mac sekarang desainnya itu baru dengan tampilan yang modern banget kayak gini. Secara fitur juga lengkap banget. Teman-teman bisa bersih-bersih file junk yang nggak perlu, tapi ternyata banyak makan storage MacBook kalian. Terus ada fitur proteksi juga dari ancaman malware.
Lalu Clean My Mac ini juga bisa bantu jaga performa MacBook kalian dengan kasih tahu ada aplikasi apa nih yang ada di background yang kita nggak sadar, tapi bikin berat performa MacBook. Nah, itu bisa ketahuan juga tuh lewat fitur ini. Terus kalian juga bisa uninstall aplikasi dengan bersih tanpa menyisakan data apapun. Terus ada fitur baru juga yang namanya My Clutter buat kasih tahu kalian ada file apa aja nih yang kurang penting di storage kalian. Atau kalau ada file yang ukurannya besar, terus udah lama atau duplikat, nah itu juga bisa ketahuan dan bisa dihapus dari sini supaya storage kalian nggak kemakan buat file yang nggak penting. Aplikasi Clean My Mac ini juga bisa ada di menu bar buat monitoring aktivitas Mac kalian dari kondisi baterai, WiFi, CPU, dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau menjaga performa MacBook kalian supaya tetap dalam performa terbaik, nah kalian bisa cek lebih lanjut tentang Clean My Mac dari link yang ada di deskripsi video ini. Next kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi Raycast. Jadi aplikasi Raycast ini simpelnya adalah Spotlight Search yang ada di macOS tapi versi yang udah di-upgrade. Lewat Raycast, teman-teman bisa pakai fitur-fitur basic yang selama ini udah ada di Spotlight Search juga. Kayak misalnya buat cari aplikasi, kalkulator, konversi mata uang. Tapi di Raycast, teman-teman juga bisa buat cek perbedaan zona waktu kayak gini. Nanti langsung muncul hasilnya. Nggak hanya itu aja, kalian juga bisa atur window aplikasi yang lagi kalian buka kayak gini. Mau ditaruh di kiri, kanan, dan sebagainya. Fitur yang ada di aplikasi Magnet ini bisa kalian pakai juga langsung dari Raycast. Terus kalian juga bisa save clipboard history atau riwayat copy paste kalian tinggal pakai Raycast. Dan kalau mau buat cari emoji kayak gini juga bisa loh. Jadi fiturnya ada banyak banget. Plus aplikasi Raycast ini juga terintegrasi sama ChatGPT. Jadi teman-teman juga bisa langsung tanya apa aja dari Raycast tanpa harus buka dari browser lagi. Fitur aplikasi Raycast ini ada banyak banget sih dan kayaknya bisa jadi satu topik video sendiri deh. Tapi beberapa fitur yang mau gua highlight di video kali ini adalah beberapa fitur yang menurut gua bisa kepake banget. Terus bedanya sama Spotlight Search adalah kalau Spotlight Search itu pencet tombolnya komen spasi, sedangkan Raycast pakai option spasi. Aplikasi Raycast ini bisa teman-teman pakai secara gratis, udah termasuk ada fitur-fitur yang bagus seperti clipboard history, window management, kalkulator, dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau pakai yang Raycast Pro dengan tambahan fitur kayak fitur AI, Translate, dan sebagainya, itu perlu berlangganan lagi seharga $10 per bulan, atau bisa jadi $8 kalau langganannya itu langsung yang per tahun. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi yang namanya Hyperduck. Jadi aplikasi Hyperduck ini gunanya buat kirim link dengan cepat dari iPhone ke Mac atau MacBook kalian. Sebenarnya fitur ini udah ada yang mirip juga sih, yaitu fitur kirim link pakai AirDrop supaya linknya itu langsung dibuka di MacBook. Tapi kalau Hyperduck ini lebih canggih lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi browsing, terus mau lihat lagi atau browsing lebih lanjut dari Mac, kalian tinggal klik tombol share dan pilih yang send to Mac. Nanti walaupun teman-teman lagi di tempat lain, nggak terhubung sama MacBook kalian, atau misalnya MacBooknya itu lagi mati atau offline, nanti pas MacBooknya kembali terhubung ke koneksi internet, linknya bakal langsung dibuka lagi. Jadi link yang kalian send to Mac tadi itu nggak akan hilang kemana-mana, dan kalian pun juga nggak akan kelupaan buat cek lagi misalnya artikel yang lagi kalian baca, karena nanti pas MacBooknya online itu bakal langsung dibukain lagi. Aplikasi Hyperduck ini adalah aplikasi gratis, bisa langsung kalian download di App Store macOS. Tapi kalau di iPhone ternyata aplikasi ini berbayar. Harganya Rp69.000 untuk sekali bayar aja. Next, buat teman-teman yang sering kerja di depan layar berjam-jam non-stop, aplikasi ini bakal cocok banget buat kalian. Nama aplikasinya adalah Look Away. Sesuai namanya, fungsi aplikasi ini biar kalian nggak lihat layar terus. Jadi lewat aplikasi Look Away, teman-teman bisa atur mau fokus kerjanya berapa lama. Setelah itu, kalian juga bisa atur mau break atau waktu untuk nggak lihat layarnya berapa lama. Yang gue suka dari aplikasi ini adalah pas waktunya kita disuruh jangan lihat layar dulu, nanti tampilan layar kalian bakal dibikin blur kayak gini. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Dan teman-teman bisa pilih mau langsung lock screen atau skip lanjut kerja lagi. Jadi bukan sekedar kasih notifikasi aja buat istirahatin mata, tapi layarnya juga bakal dibikin blur supaya kita nggak lanjut kerja dulu. Teman-teman juga bisa atur mau dikirim notifikasinya berapa menit atau berapa detik sebelum breaknya mulai. Dan nanti pas 5 detik sebelum layarnya dibikin blur, kursor mouse kalian juga bakal ada countdown-nya kayak gini. Aplikasi Look Away ini adalah aplikasi berbayar, harganya mulai dari $14,99 atau $15 untuk sekali bayar aja. Tapi teman-teman juga bisa cobain dulu karena ada free trial-nya selama 7 hari. Menurut gue aplikasi ini membantu banget sih, terutama pas lagi edit video itu bisa berjam-jam. Dan gue bisa atur kayak setiap 30 menit sekali, itu ada istirahatnya dulu 5 menit. Next ada aplikasi Hand Mirror. Aplikasi ini menurut gue fiturnya simple, tapi ternyata berguna juga loh. Jadi aplikasi Hand Mirror ini gunanya buat jadiin webcam di MacBook kalian sebagai cermin. Jadi sebelum kalian mau misalnya video call atau online meeting, teman-teman bisa cek dulu nih rambutnya udah rapi atau belum. Terus bisa apply efek juga buat cek gimana tampilannya. Bahkan di aplikasi ini kalian juga bisa cek audionya udah masuk atau belum seperti ini. Aplikasi Hand Mirror ini bakal ada di menu bar MacBook kalian dan pas kalian klik bakal langsung buka webcam kayak gini.
Jadi teman-teman nggak harus buka satu aplikasi dulu buat cek posisi kameranya atau buat cek kaliannya udah siap atau belum. Kalian bisa aja sih buka dari FaceTime dulu atau aplikasi Photo Booth bawaan macOS. Tapi kalau lewat hand mirror ini, kalian bisa akses dengan lebih cepat tanpa harus buka aplikasinya. Aplikasi hand mirror ini adalah aplikasi gratis sebenarnya, tapi kalau kalian mau ekstra fitur, aplikasi ini juga ada opsi berbayar seharga 99.000. Atau kalau mau bayar lebihan buat nyumbang itu juga bisa tuh, harganya 230.000. Ekstra fiturnya ini udah termasuk buat tes audionya dulu, udah masuk atau belum. Terus kalian juga bisa klik notch di MacBook buat buka hand mirror ini karena posisi webcamnya juga ada di bagian notch juga. Dan beberapa ekstra fitur lainnya. Tapi kalau mau pakai yang versi gratis pun itu juga udah bisa buat buka webcam yang ada di MacBook kok. Next kita lanjut lagi, buat teman-teman yang kalau pakai emoji harus swipe berkali-kali, cari dulu emojinya di mana. Aplikasi Rocket ini bisa bikin kalian pakai emoji dengan lebih cepat. Biasanya kalau di macOS itu, kita kan perlu pencet dulu nih tombol ini di keyboard atau Ctrl Command Spasi, terus harus cari lagi emojinya atau pakai keywords di kolom ini. Nah, kalau kalian pakai aplikasi Rocket, teman-teman tinggal pakai titik 2, terus langsung tulis aja keywordsnya. Misalnya titik 2 fire, nanti bakal langsung kelihatan nih semua emoji yang berhubungan sama api. Terus teman-teman tinggal klik enter di emoji yang mau kalian pakai. Jadi teman-teman nggak perlu buka tampilan emoji dulu buat masukin keywords atau cari emojinya, tapi langsung ketik titik 2 sama nama emojinya di mana aja. Nanti pilihannya bakal langsung muncul. Aplikasi Rocket ini juga aplikasi gratis, kalian udah bisa akses fitur ini tanpa biaya apapun. Tapi ada opsi berbayarnya juga kalau mau ekstra fitur kayak bisa lihat status emoji apa yang paling sering kalian pakai kayak gini. Next ada aplikasi Jest Timer. Jadi aplikasi Jest Timer ini adalah timer yang sekaligus adalah reminders dan cara pakai aplikasi ini juga gampang dan unik banget. Nantinya aplikasi ini bakal ada di menu bar dan buat set timer dan reminder, teman-teman tinggal drag aja dari menu bar ke mana aja kayak gini. Kalian bisa sesuaiin sama jam dan timernya berapa lama lagi bakal mulai. Nanti kalau sudah, kalian tinggal tulis nama kegiatannya dan nanti bakal ada countdownnya berapa lama lagi langsung dari menu bar kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi set timer sendiri, set reminder sendiri, tapi lewat aplikasi Jest Timer, kalian bisa langsung set untuk dua-duanya dan juga langsung kelihatan dari menu bar. Selain itu, yang bagusnya juga dari aplikasi Jest Timer ini adalah bisa sync sama Apple Reminders. Jadi reminders yang kalian bikin itu bakal tercatat juga di Apple Reminders. Aplikasi Jest Timer ini bisa langsung teman-teman download dari App Store dan aplikasi ini berbayar. Harganya itu Rp119.000 untuk sekali bayar. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi yang bisa bikin Mac atau MacBook kalian jadi punya lebih banyak fitur, yaitu aplikasi Supercharge. Jadi pas teman-teman install aplikasi Supercharge, nanti aplikasi ini bakal muncul di menu bar, dan pas kalian klik, fiturnya ada banyak banget. Kalian bisa capture teks yang ada di layar, terus bisa langsung diterjemahin. Lalu teman-teman juga bisa scan kode QR yang ada di layar kalian, terus bisa tutup semua aplikasi sekaligus, eject semua disk yang nyambung ke Mac kalian, lalu bisa pakai low power mode dari sini, dan sebagainya. Tapi aplikasi Supercharge ini nggak cuma bisa itu aja, tapi masih banyak lagi. Teman-teman juga bisa bikin cut dan paste yang selama ini Command C, terus Command Option V buat paste. Dengan Supercharge kalian bisa bikin cut dan paste-nya itu kayak di Windows, tinggal pakai Command X dan Command V. Terus buat kalian yang pernah ngalamin nggak sengaja aplikasinya ke close karena mau pencet Command Tab misalnya, tapi malah kepencet Command Q. Nah, di aplikasi Supercharge kalian juga bisa bikin tutup aplikasinya itu pakai Command Shift Q, atau harus pencet Command dan tombol Q 2 kali. Jadi bisa bantu mengurangi nggak sengaja aplikasinya ketutup. Terus contoh lainnya, teman-teman juga bisa atur buat pindahin file dari Finder ke Trash. Teman-teman bisa langsung klik tombol delete yang ini atau backspace. Jadi nggak harus drag filenya dulu atau pencet Command Delete. Kalau teman-teman lihat di pengaturan aplikasi Supercharge, setting yang bisa kalian atur itu ada banyak banget loh, supaya bisa lebih gampang buat pakai MacBook kalian. Aplikasi Supercharge ini adalah aplikasi berbayar, harganya nggak sampai $10, yang menurut gue ini worth it banget karena fiturnya bagus. Atau kalau teman-teman udah ada berlangganan di setup, aplikasi ini juga udah termasuk. Next, ini juga aplikasi yang secara fitur sederhana, tapi sebenarnya berguna banget. Namanya Latest. Jadi, biasanya kan kalau teman-teman mau update aplikasi ke versi terbaru, kalian harus update dari App Store buat aplikasi yang di-download juga dari App Store. Tapi buat aplikasi yang kalian download dari luar App Store, itu kan harus kalian update secara manual satu per satu. Nah, dengan aplikasi Latest, kalian bisa langsung update aplikasi di MacBook kalian, mau itu dari App Store ataupun di luar App Store. Jadi kalian nggak perlu lagi cek dan update aplikasi di luar App Store secara satu per satu. Aplikasi Latest ini gratis, jadi teman-teman bisa langsung download aja dari website aplikasi Latest yang akan gue cantumin di deskripsi video ini. So, itu dia 10 aplikasi yang bagus dan worth it buat Mac atau MacBook teman-teman, supaya kalian bisa lebih pro dan lebih produktif. Kalau menurut teman-teman, aplikasi apa nih yang kalian tertarik buat cobain di Mac kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!